पहले बरुआ में उतर गई वो तो क्यों? और उस दिन मैंने मनोज को क्या टाइम है? आ जाओ। कॉफी भैया। सर इज नॉट छोटू। सो सॉरी मैन। अरे कोई बात नहीं भैया। सर Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sama-sama dulu nih para sahabat penonton LK21 Revive ya. Terima kasih buat Rizal Fangki, Suratlin Rahman, Mulyadi Yayan dari Bekasi, Heri Janur, Muhammad Rizky dari Papua, Ahmad Setuju dari Madura, Edgi Saros dari Papua, Kenapa Cabi Channel dari Sawah Lunto, Gendara, Sintayasih, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul 12 Your Film. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. ये है चंबल। Pada tahun 1997 di sebuah desa bernama Bilgaon, Kecamatan Kambal, India, terlihat seorang pemuda bernama Manoj yang sedang menyiapkan sebuah contekan untuk ujiannya besok. Tak berselang lama tiba-tiba seorang bapak-bapak yang datang ke rumah Manoj untuk mengantarkan sebuah surat, dan surat itu berisi tentang sebuah pemecatan kerja dari pabrik untuk sang ayah Manoj. Mendengar hal tersebut, nenek Manoj kemudian memanggil pria itu dan apa penyebab anaknya mendapatkan surat macam ini? Pria itu berkata bahwa saat di pabrik ayah Manoj marah-marah dan melempar sandal ke bosnya. Hal itu terjadi karena ayah Manoj kesal ke si bos yang tidak mau memberikan benih subsidi dari pemerintah untuk para petani. Karena ayah Manoj tahu benih tersebut dikorupsi dan dijual bosnya dengan harga murah ke orang lain. Ayah si Manoj ini merupakan orang yang jujur dan pemberani. Ia tak akan tinggal diam jika ia mengetahui adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh siapapun, bahkan pejabat sekalipun. Dan itulah penyebab ayah Manoj marah dan melempar bosnya dengan sendal. Karena hal tersebut juga yang membuat ayah Manoj harus dipecat dari pekerjaannya. Mendengar hal tersebut, nenek Manoj marah besar. Ia memerintahkan kakak Manoj untuk mengambil senapan dan menembakkan senapan itu ke langit, yang membuat karyawan tersebut kena mental dan pergi dari rumah Manoj. Keesokan harinya, hari ujian pun tiba. Saat itu Manoj dan konco-konconya sedang sibuk mempersiapkan sebuah contekan yang telah mereka buat sebelumnya. Akan tetapi pengawas itu berkata bahwa boleh nyontek asal jangan berisik ya, anjay. Bahkan pengawas tersebut menulis kunci jawaban di papan tulis. Pengawas idaman untuk kaum-kaum rebahan ini mah. Tak berselang lama seorang polisi bernama Dusan dan rekannya datang untuk mengecek dan memantau kelancaran sebuah ujian akhir di sekolah Manoj. Kedatangan para polisi itu disambut dengan ramah oleh kepala sekolah. Akan tetapi polisi itu berkata bahwa gak usah basa-basi lah, saya tahu Anda telah melakukan sebuah kecurangan di sini dan berlaku tidak jujur. Kemudian kepala sekolah pun mengajak polisi itu ke ruangannya. Sesampainya di sana, kepala sekolah pun langsung menelpon wali kota. Saat itu wali kota berkata bahwa ia ingin berbicara dengan polisi, akan tetapi Dusan malah mematikan telepon tersebut. Kepala sekolah berkata bahwa desanya ini merupakan markas para preman. Bahkan beberapa anak dari preman itu ada yang sekolah di sini. Dan jika salah satu anak dari mereka tidak lulus, maka dirinya dalam bahaya. Kemudian si kepala sekolah itu menyogok para polisi itu dengan segepok uang dan meminta polisi itu agar tutup mulut. Akan tetapi Dusan adalah polisi yang jujur dan tak gila harta. Dan karena hal tersebut, kepala sekolah pun langsung dibawa ke kantor dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecurangan juga suap menyuap. Akibatnya, ujian pun gagal diselenggarakan. Bahkan banyak anak kelas 12 pun banyak yang tak lulus ujian. Sementara itu, ayah Manoj berniat untuk pergi ke kota untuk mengajukan banding atas pemecatannya secara sepihak yang dilakukan oleh pabriknya. Akan tetapi, Ibu Manoj berkata bahwa
Tak ada gunanya kamu melakukan itu, nak. Kita cuma orang miskin dan suara kita tak mungkin didengarkan oleh mereka. Akan tetapi ayah Manos tetap dengan pendiriannya. Ia akan tetap memperjuangkan hak yang ia harus perjuangkan. Dan setelah perginya ayah Manos, membuat keuangan keluarga Manos menurun drastis. Yang membuat Manos dan kakaknya harus bekerja untuk bisa menyambung hidup mereka. Saat itu Manos dan kakaknya bekerja sebagai supir beca. Akan tetapi saat mereka akan pergi tiba-tiba mereka dicegat oleh seorang sopir bis. Karena Manos pemasukan mereka jadi berkurang karena mereka lebih memilih naik beca daripada naik bis. Pria itu pun mengancam mereka berdua. Mendengar hal tersebut membuat kakaknya si Manos marah dan menghajar pria tersebut. Karena kejadian itu membuat mereka diamankan polisi dan harus mendekam di penjara. Dan para polisi itu terus memukuli mereka. Saat itu Manos berkata bahwa ia akan menghabisi para polisi itu dengan senapan neneknya. Mendengar hal tersebut para polisi malah tertawa dan melepaskan Manos. Polisi itu berkata bahwa mereka akan memberikan waktu Manos 3 jam. Jika tidak kembali maka ia akan menembak kakaknya. Manos yang ketakutan langsung berlari ke rumah dinasnya Pak Polisi Dusan dan menceritakan semuanya kepada Dusan. Hal tersebut, Manos dan Inspektur Dusan pun datang ke kantor polisi. Hal tersebut membuat semua polisi kaget. Mereka memberikan laporan palsu kepada Inspektur Dusan. Akan tetapi, Inspektur bukanlah orang bodoh. Ia sama sekali tak percaya dengan laporan para polisi korup itu. Akhirnya Manos dan kakaknya pun dibebaskan. Dalam perjalanan pulang, Manos dan kakaknya saat itu diantar pulang oleh Inspektur Dusan. Manos berkata bahwa ia sangat bangga dengan Inspektur Dusan dan ia sangat ingin menjadi seperti Inspektur Dusan. Saat itu Inspektur Dusan berkata bahwa jika mau seperti aku jangan mencontek, udah itu aja dah. Dan semenjak hari itu kini Manos berubah drastis. Manos yang dulunya suka nyontek, kini ia menjadi rajin belajar dan tidak mau mencontek lagi. Hingga pada akhirnya Manos pun berhasil dengan nilai yang cukup bagus. Kemudian neneknya memanggil Manos dan neneknya memberikan Manos segepok uang yang selama ini telah ia kumpulkan untuk Manos mendaftar sebagai seorang perwira polisi. Hal tersebut tentu membuat Manos sangat terharu dengan neneknya. Singkat cerita, setelah mempersiapkan semuanya Manos pun pergi ke kota dengan sebuah bis. Saat itu Manos duduk di sebelah emak-emak yang membawa anaknya. Manos yang sedang senang, dengan semangatnya ia bercerita bahwa dia akan mendaftar jadi seorang perwira polisi kepada emak-emak tersebut. Setelah sampai di Delhi, Manos panik karena tas merahnya telah hilang. Ia bertanya kepada kernet bus tersebut tentang tas merahnya. Tas merah milikmu tadi dibawa emak-emak di sebelahmu, ungkap kernet bus tersebut. Mendengar hal tersebut membuat Manos sangat bingung karena semua berkas yang akan ia gunakan daftar polisi ada di tas merah tersebut. Ia sangat bingung harus bagaimana. Perasaan marah, kecewa, sedih, lemas bercampur aduk menjadi satu. Akan tetapi Manos tetap semangat dan tak berkecil hati. Ia memantapkan niatnya untuk ikut daftar dan mengejar cita-citanya jadi seorang polisi. Karena sudah larut malam dan bingung mau kemana, ia pun tidur di depan gedung tempat pendaftaran seleksi calon polisi. Hingga pagi tiba. Kantor pendaftaran pun akhirnya dibuka, akan tetapi Manos terkejut ketika ia mengetahui kalau kantor itu ternyata sudah tidak menerima daftar polisi lagi. Dikarenakan pemerintah setempat tidak mau lagi membiayai operasional di sana. Manos merasa sangat bingung dan kecewa. Ia hanya bisa terdiam lemas. Apes banget gua hari ini. Kemarin tas hilang. Tadi pagi salah kantor. Sekarang malah tersesat di kota besar. Mau pulang gak punya duit, ungkap Manos. Setelah berhari-hari tersesat, Manos sangat kelaparan. Kemudian ia pun pergi ke sebuah rumah makan dan memesan seporsi nasi padang. Kemudian ia pun makan di sebuah meja dan meja tersebut ada seorang pria bernama Pandey. Manos yang kelaparan ia makan dengan sangat lahap dan cepat. Pandey yang melihat hal itu membuatnya merasa heran. Ini orang lapar banget kayaknya ya. Setelah selesai makan, Manos kemudian meminta pekerjaan kepada sang pemilik restoran tersebut sebagai pengganti makanan yang telah ia habiskan. Karena ia nggak punya duit untuk membayarnya. Manos juga bercerita bahwa kedatangan ke kota ini awalnya untuk daftar polisi. Namun ternyata kamarnya sudah ditutup oleh pemerintah. Dia sudah tak punya apa-apa dikarenakan tas dan uangnya dicuri. Pandey yang mendengar hal tersebut berkata bahwa dia yang akan membayar makanannya. Manos kemudian menghampirinya untuk berterima kasih dan berkenalan dengan Pandey. Tak berselang lama Pandey mendapatkan telepon dari ayahnya dan ternyata saat itu Pandey bersiap untuk mengikuti sebuah tes polisi juga.
Mendengar hal itu, Manoj memohon agar Pandey mengizinkannya untuk ikut tes bersamanya. Manoj berjanji bahwa ia akan mengganti semua uang ongkosnya nanti. Pandey yang memang baik hati, ia pun mengizinkan Manoj untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah kota di Delhi. Manoj sangat terkejut ketika melihat suasana kota yang begitu ramai. Maklumlah orang desa, tiap harinya ia lihat cuma jangkrik. Manoj pun mulai menyadari bahwa si Pandey ini sepertinya bukanlah orang biasa seperti dirinya. Bahkan semua kebutuhan sudah dipersiapkan oleh sang ayah tercintanya. Karena setiap hari, si Pandey selalu diantar makanan oleh pria yang bernama Tutul, seperti orang itu adalah anak buah sang ayah tercintanya. Dan si Tutul ini akan mengatur semua yang dibutuhkan oleh Pandey selama di Delhi. Kemudian si Tutul mengenalkan Pandey dan Manoj kepada seorang pemuda yang bernama Gauri. Saat itu, si Gauri membagikan cerita dan semua pengalamannya selama 8 tahun ikut tes polisi. Meskipun berulang kali gagal dan kini ia akan kembali mengikuti tes tersebut minggu depan. Dan itulah kesempatan terakhir Gauri. Saat itu Gauri mengibaratkan jika tes polisi itu bagaikan permainan ular tangga. Jika kamu gagal dalam satu sesi saja, maka kamu harus mengulang semuanya dari awal. Saat itu Manoj berkata kepada Gauri untuk membantunya mencarikan pekerjaan. Gauri yang baik hati pun dengan senang hati membantu Manoj mencarikan sebuah pekerjaan. Hingga pada akhirnya Manoj pun mendapat sebuah pekerjaan sebagai seorang OB dan sebagai tukang bersih membersihkan toilet. Untuk merayakan pekerjaan baru, Manoj si Pandey pun mengajak Manoj untuk pesta minum tua. Saat itu Pandey berkata bahwa sebenarnya gua gak mau jadi polisi. Cita-cita gua itu menjadi seorang presenter televisi. Akan tetapi Pandey tidak berani mengatakan kepada ayahnya. Kenapa kamu tidak ngomong ke ibu kamu aja? Ungkap Pandey berkata bahwa ibunya sudah lama meninggal dunia. Singkat cerita, Gauri yang telah mengikuti tes kepolisian pun datang ke tempat tes dan mencari namanya di sebuah kertas yang ditempel di mading kantor. Namun hal menyedihkan terjadi karena lagi-lagi Gauri harus gagal dalam kesempatan terakhirnya. Meskipun gagal, Gauri tak pernah berkecil hati. Ia tetap berbagi ilmu dan juga pengalamannya selama ia mengikuti tes polisi. Kepada semua orang yang mau mendaftar polisi juga. Gauri terus memberikan motivasi untuk para peserta agar terus semangat dan tidak pantang menyerah tentunya. Gauri juga berkata bahwa ilmu itu bisa didapat dari mana saja asalkan ada niat kita untuk bersungguh-sungguh. Kini giliran Manoj yang mengikuti tes kepolisian tersebut hingga akhirnya tibalah hari yang mereka tunggu-tunggu, yaitu pengumuman tes. Namun sayang dalam tes pertama Manoj dinyatakan gagal. Gauri yang mengetahui hal itu, ia kemudian memberikan motivasi dan terus menyemangati Manoj untuk tidak menyerah dan memulainya kembali. Manoj pun kembali bersemangat dan makin rajin belajar hingga pada suatu ketika saat itu terlihat seorang pria yang bernama Mohan yang baru saja lulus mengikuti tes kepolisian. Nah, si Mohan satu angkatan dengan Gauri. Saat itu Manoj datang untuk mengantarkan segelas teh hangat. Saat itu Mohan memanggil Manoj dengan sebutan pelayan. Akan tetapi Pandey yang tak terima temannya direndahkan, ia pun menegaskan bahwa Manoj bukanlah pelayan, melainkan temannya juga calon seorang polisi. Mendengar hal tersebut seketika membuat Mohan terdiam dan meminta maaf pada si Manoj. Keesokan harinya setelah selesai belajar, Pandey dan temannya minum kopi di kedai milik Gauri. Saat itu teman Pandey merasa kasihan melihat Manoj, sementara itu si Manoj yang tak kenal lelah, ia terus bekerja sambil belajar. Bahkan Manoj sering ketiduran di meja karena kelelahan. Manoj yang ketiduran pun dibangunkan oleh temannya karena hari ini adalah Manoj untuk ikut tes ulang ujian pertama. Hingga pada pengumuman pun tiba, hari itu membuat Manoj sangat senang dan bersyukur karena Manoj dinyatakan berhasil dalam tes tersebut. Kemudian Manoj pun meminjam HP Pandey untuk memberitahu ibunya jika dia berhasil lulus tahap pertama. Mendengar hal tersebut membuat ibu Manoj bahagia karena tes pertama telah berhasil. Manoj lewati. Kini Manoj akan masuk ke tahap kedua. Saat itu Gauri memberikan saran kepada Manoj untuk belajar di sebuah tempat bimbel yang cukup terkenal. Dikarenakan tes tahap kedua ini adalah lebih susah. Singkat cerita, Manoj yang mendengarkan saran Gauri, ia pun mendatangi tempat bimbel tersebut untuk tanya-tanya dulu. Kalau misalkan oke, baru Manoj akan ikut. Saat itu Manoj melihat foto karyawan tersebut memajang foto Mohan. Karena Mohan ini lulusan dengan nilai yang baik saat tes kepolisian. Dan karyawan-karyawan di sana mengklaim bahwasanya Mohan itu pernah belajar di sini. Mendengar hal tersebut membuat Manoj kaget. Manoj yang sudah kenal dengan Mohan tahu betul kalau Mohan itu belajar secara otodidak.
Dan benar saja ternyata itu hanyalah akal-akalan perusahaan bimbel untuk menarik masyarakat agar mereka mau bimbel di tempat mereka. Manoj yang mengetahui hal itu, ia pun mengurungkan niatnya karena Manoj sudah mencium bau-bau tidak jujur di tempat bimbel tersebut. Dan secara kebetulan seorang ciwi cantik bernama Srada bersama ayahnya yang saat itu akan mengikuti bimbel di tempat itu. Mendengar keluhan Manoj karena hal itu, ia pun membatalkan niat untuk ikut bimbel tersebut. Srada sangat kagum dengan kecerdasan intelek yang dimiliki oleh Manoj. Singkat cerita, secara kebetulan Srada dan Manoj pun kembali bertemu di perpustakaan kota dan mereka pun akhirnya berkenalan. Saat itu Srada berpikir bahwa si Manoj ini adalah ahli engineering karena semua buku yang dibaca Manoj tentang engineering semua. Manoj pun berbohong dan mengiyakannya. Terlihat dari tatapan mata Srada sepertinya Srada mulai jatuh cinta kepada Manoj. Dan semenjak kejadian itu hubungan mereka berdua pun semakin nempel. Bahkan mereka berdua belajar di sebuah tempat satu bimbel yang sama. Hari itu guru bimbel mereka mengumumkan hasil ulangan harian yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Kemudian guru itu pun memberikan sebuah coklat kepada Manoj karena Manoj berhasil mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian esai. Kemudian Manoj pun memberikan coklat kepada Srada karena hal itu membuat Srada jadi salting. Dan karena hal itu juga semakin membuat jatuh cinta kepada si Manoj. Keesokan harinya, kini giliran Pandey yang dinyatakan lulus tes tahap pertama. Mereka pun merayakan keberhasilan Pandey di kedai kopi milik Gauri. Saat itu Srada melihat Pandey yang seperti senang bercerita. Srada kemudian menyarankan agar Pandey menjadi seorang entertain saja. Keesokan harinya Srada kembali bertemu dengan Manoj. Srada kemudian memberikan sebuah buku kepada Manoj yang membuat Manoj salting dan bahagia. Hanya itu, bahkan Srada ini memberikan alamat rumah kepada Manoj dan mengajak Manoj untuk main ke rumahnya. Dan ternyata rumah Srada ini lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal Manoj saat ini. Hingga hari demi hari pun berlalu dan membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Dan tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Hingga pada suatu hari saat kelas bimbel berlangsung, guru memberikan sebuah pertanyaan seputar roket. Dengan pilihnya Srada langsung berdiri dan menunjuk Manoj untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena yang Srada tahu, si Manoj ini adalah seorang engineering. Akan tetapi saat itu Manoj berkata bahwa dia tidak bisa menjawab karena dia bukan seorang engineer. Mendengar hal tersebut membuat Srada terkejut sekaligus malu dikarenakan ditertawakan teman-teman yang lain. Srada kesal dan kecewa kepada Manoj yang tidak jujur dari awal soal dirinya yang sebenarnya. Srada pun terdiam dan menjauhi Manoj. Keesokan harinya Manoj dituduh dan difitnah telah mencuri sejumlah uang perpustakaan oleh bosnya. Akan tetapi Manoj mengelaknya karena ia tak mungkin melakukan hal tersebut. Akan tetapi si bos tetap kekeh dan menuduh Manoj yang telah mencurinya. Hal tersebut membuat Manoj sangat marah karena telah memfitnahnya dan hampir menghajar bosnya memakai sandal jepit. Manoj pun memutuskan untuk berhenti dan pergi begitu saja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kini Manoj telah bekerja di sebuah pabrik tepung. Manoj tinggal dan belajar di ruangan yang sempit dan kotor penuh debu. Akan tetapi Manoj tak pernah menyerah. Ia tak pernah putus asa demi mencapai cita-citanya. Setiap hari, Manoj harus bangun pagi hari untuk bekerja dan belajar di malam hari menggunakan penerangan seadanya. Saat itu Pandey mengunjungi Manoj karena Pandey sangat khawatir akan keadaan sahabatnya tersebut. Saat itu Pandey memarahi Manoj karena akhir-akhir ini Manoj sudah tidak masuk bimbel lagi untuk belajar. Pandey meminta agar Manoj kembali masuk kelas bersamanya. Singkat cerita, pagi itu sedang berlangsung sebuah ujian tahap kedua. Saat ujian berlangsung, Manoj terlihat sangat serius dan yakin mengerjakan semua soal itu satu persatu. Setelah ujian selesai, ternyata Manoj salah menjawab satu soal karena kurang fokus dan membuat Manoj dinyatakan gagal dalam tes tahap kedua ini. Hal itu membuat sangat sedih. Akan tetapi ia mencoba menghilangkan kesedihannya dan memutuskan untuk pergi ke rumah Srada. Akan tetapi sampai Manoj di sana ternyata Srada tidak di rumahnya. Karena saat itu Srada sedang pergi ke luar kota untuk beberapa minggu. Kemudian Manoj meminta kepada penjaga rumah Srada untuk menelpon Srada karena ia ingin mengatakan sebuah hal penting kepada Srada. Dan beruntungnya Manoj pun bisa berbicara dengan Srada walaupun lewat telepon rumah Srada. Saat itu Manoj pun meminta maaf kepada Srada dan Manoj mengatakan bahwa ia sangat mencintai Srada. Dan ia berjanji akan membuat Srada bahagia, bahkan ia siap melakukan apapun untuk Srada. Akan tetapi Srada yang masih marah dengan Manoj, ia pun malah mengusir Manoj. Bahkan Srada juga tidak membalas cinta Manoj.
Hal tersebut membuat Manoj sangat galau dan sedih tentunya. Karena hal itu Manoj kemudian memutuskan untuk pulang kampung dan setelah sekian lama akhirnya Manoj pun pulang ke kampung halamannya untuk menemui keluarga tercintanya. Sesampainya di sana Manoj terkejut ketika keluarganya memberitahu bahwa neneknya sudah wafat. Mendengar hal tersebut membuat Manoj sangat sedih dan memeluk sang ibu. Dan ibu berkata bahwa sejak ditinggal sang ayah dan juga Manoj, kini ekonomi keluarga mereka semakin sulit. Dengan hal tersebut Manoj berjanji bahwa ia akan mengirimi uang kepada ibunya setiap bulan. Saat itu ibunya berkata bahwa suatu saat nanti ketika Manoj pulang kampung, Manoj harus memakai seragam polisi. Dan setelah beberapa hari kemudian Manoj pun kembali ke Delhi dan bekerja lebih keras lagi untuk keluarga tercintanya. Hingga pada suatu hari ayah Manoj tiba-tiba datang ke tempat Manoj. Hal tersebut tentu saja membuat Manoj sangat senang dan langsung memeluk sang ayah. Namun sang ayah nampak sedih melihat putranya yang tidur dan belajar di tempat yang sempit dan kotor. Saat itu sang ayah berkata bahwa kita sudah kalah di pengadilan. Dan saat ini ia sudah sangat putus asa dan mengajak Manoj pulang bersamanya. Mendengar hal tersebut, Manoj kemudian berkata bahwa ayah tak boleh kalah karena ayah adalah orang yang jujur. Ayah selalu berkata, kita tidak boleh kalah dan tidak boleh menyerah. Kemudian Manoj meminta ayahnya untuk pulang dan menjaga merawat ibu di rumah. Mulai sekarang Manoj yang akan menjadi tulang punggung keluarganya. Mendengar hal tersebut membuat ayahnya bangga. Kemudian ayahnya pun memutuskan untuk kembali ke kampung. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Kini Manoj semakin bersemangat bekerja dan belajar untuk mencapai cita-citanya. Bahkan Manoj pun mulai masuk kembali ke dalam kelas bimbelnya. Hari itu Manoj tak sengaja melihat Serada yang masuk lagi ke dalam kelas. Setelah pelajaran selesai, Serada menemui Manoj di dalam kelas. Serada yang merasa bersalah karena telah mengusir Manoj dari rumahnya saat itu. Manoj berkata bahwa ia tak mempermasalahkannya. Manoj juga berkata bahwa saat ini ia hanya ingin fokus untuk bekerja dan belajar. Karena sekarang saya punya tanggung jawab terhadap keluargaku. Saat itu Serada berpikir jika Manoj sudah tak mau menemuinya lagi. Dan hal itu membuat Serada sangat sedih. Akan tetapi Serada akan selalu mendukung dan mendoakan Manoj agar kelak Manoj bisa menggapai cita-citanya sebagai seorang polisi. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya tes tahap kedua pun kembali dimulai. Dan akhirnya Manoj pun berhasil dari dan tanya, yaitu pacarnya si Pandey dinyatakan lulus juga. Tetapi tidak dengan Pandey, ia dinyatakan gagal dalam tes ini. Hal itu membuat Pandey sedikit sensi, apalagi kini pacarnya yaitu si Tanya pergi meninggalkannya, kemudian Serada pergi menemui Manoj yang berada di tempat penggilingan. Sesampainya di sana Serada terkejut ketika ia tahu selama ini Manoj tinggal di tempat yang sempit dan kotor. Serada kemudian memberikan sedikit uang untuk Manoj, akan tetapi Manoj menolaknya dan berkata bahwa dunia Serada dan Manoj sangat jauh berbeda dan biarkan aku saja yang menanggung semua ini. Mendengar hal tersebut membuat Serada sedih dan menangis. Singkat cerita, minggu kemudian tes tahap ketiga pun dimulai. Dan ujian kalau ini berbentuk sebuah soal esai. Akan tetapi Manoj dinyatakan gagal dalam tes ini. Bahkan Manoj sudah mengikuti tes tahap ketiga beberapa kali namun tetap gagal. Kini Manoj hanya memiliki satu kesempatan lagi. Saat itu Pandey, Serada juga Manoj nongkrong di kedai milik Gauri. Saat itu Pandey berkata bahwa Serada adalah alasan kenapa selama ini Manoj selalu gagal. Pandey terus menyudutkan Serada sebagai penghancur karirnya Manoj. Kalau saja Serada gak ada di hidupmu, mungkin kamu sudah lulus tes tahap ketiga ini, ungkap Pandey. Mendengar hal tersebut membuat Serada sakit hati sambil menangis. Serada pun pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi, Manoj pun mengejarnya dan menghentikan Serada. Serada berkata, jika dirinya sangat mencintai Manoj, Serada meminta Manoj untuk membuktikannya. Jika Manoj mencintainya, maka Manoj harus menjadi sukses dan mencapai cita-citanya. Kemudian Manoj pun berlari ke rumah Mohan. Sesampainya di sana Manoj bertanya kepada Mohan, bagaimana cara Mohan menjawab soal esai tahap ketiga. Saat itu Mohan pun membocorkan sebuah trik kepada Manoj agar Manoj bisa lulus dalam tes ketiga. Karena tes ketiga ini banyak orang yang terlalu menyepelekannya, padahal ini tes yang sangat cukup sulit. Dan Mohan meminta agar Manoj terus berlatih dan belajar juga mengasah kemampuannya. Setelah mendengar penjelasan Mohan, setelah itu Manoj kemudian kembali ke kedai Gauri. Saat itu Gauri mengatakan bahwa ia sangat ingin Manoj lulus tahap ketiga. Gauri meminta agar Manoj harus fokus belajar dan terus mengasah kemampuannya. Jangan mikirin pekerjaan. Gauri juga berkata bahwa ia akan mengirimi keluarganya uang tiap bulan. Dan anggap saja ini hutang dan bayarlah dengan gajimu ketika kamu nanti sudah jadi seorang perwira polisi. Jadi kamu harus lulus.
Manos yang bahagia langsung memeluk Gauri dan berterima kasih kepada Gauri. Dan semenjak saat itu, kini Manos pun terus berusaha belajar dan terus mengasah kemampuannya. Begitu juga Selada yang selalu ada mendukung dan juga menemani Manos. Hari demi hari terus berlalu dengan belajar. Manos terus berusaha mengasah kemampuannya. Hingga pada akhirnya, tes ketiga pun dimulai. Saat itu Manos sangat semangat dan fokus untuk mengerjakan ujian ini. Hingga pada akhirnya, usaha yang selama ini Manos lakukan pun membuahkan sebuah hasil yang sangat manis. Manos berhasil lulus di tahap ketiga ini dengan nilai yang baik, akan tetapi tidak dengan sahabatnya yaitu si Pandey. Karena si Pandey dinyatakan tidak lulus dalam tes ini. Saat itu Manos meminjam HP Pandey, akan tetapi Pandey terlihat tidak suka kepada Manos. Karena Pandey kesal kepada Manos yang tak pernah memperhatikan dan malah memilih Selada. Padahal Pandey lah yang telah membawa Manos untuk bisa sampai ke sini. Namun kemudian berlari ke kedai kaul. Saat itu Manos kemudian menelpon keluarganya. Mendengar hal tersebut membuat keluarganya terlihat sangat bahagia. Kemudian Manos pun menelpon Selada. Saat itu Selada berkata bahwa orang tuaku melarangku bertemu denganmu. Karena ada seseorang yang telah memfitnah mereka jika mereka sudah pernah tidur bersama. Mendengar hal itu seketika membuat Manos sadar pasti ini semua adalah ulah dari Pandey. Karena ia iri dengan Manos. Manos kemudian langsung berlari mencari Pandey dan ternyata saat itu Pandey sedang ditahan di kantor polisi. Manos kemudian berusaha membebaskan Pandey dengan sebuah perdebatan yang membuat nyali polisi itu ciut. Dan akhirnya Pandey pun berhasil dibebaskan dari penjara. Setelah Pandey bebas, kemudian Manos mengecek HP Pandey untuk mengecek siapa nomor terakhir yang Pandey hubungi pagi ini. Dan ternyata Pandey telah menghubungi ayah Selada dan memfitnah mereka. Pandey yang tak bisa mengelak, ia pun kemudian meminta maaf kepada Manos. Hal itu semua ia lakukan karena ia iri kepada Manos, akan tetapi akhirnya ia sadar bahwa Manos tetaplah Manos yang ia kenal dulu. Manos kemudian meminta agar Pandey memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada keluarga Selada. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, hari itu Manos berdandan sangat rapih karena tes wawancara akan dimulai. Tiba-tiba Selada datang menemui Manos dan Selada mengatakan bahwa dia berhasil meyakinkan ayah dan ibunya bahwa mereka berdua tidak pernah tidur bersama dan merestui hubungan mereka. Selada kemudian pergi menemani Manos untuk wawancara, akan tetapi sebelum itu mereka pergi dulu ke tukang cukur, biar agak terlihat rapi lah dikit. Setelah itu mereka pun pergi ke kosannya si Pandey. Saat itu, Manos langsung memeluk Pandey dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena jika bukan karena Pandey mungkin dirinya tak bisa berjalan sejauh ini. Pandey kemudian meminta maaf atas semua kesalahannya kepada Manos dan Selada. Lalu mereka berangkat ke tempat tes wawancara. Di tengah perjalanan Selada memberikan selembar kertas kepada Manos. Selada berkata untuk jangan dulu membukanya. Nanti dibukanya kalau kamu sudah tes wawancara aja. Sesampainya di sana, Manos pun berjalan masuk dan menunggu di sebuah ruangan bersama peserta yang lainnya. Manos terlihat sangat gugup. Dan tak berselang lama, Manos pun dipanggil. Manos gugup berjalan ke ruang wawancara. Saat itu seorang pejabat tinggi bernama Dr. Mehta melihat sebuah kejanggalan. Kenapa Manos tidak lulus saat ujian akhir kelas 12? Saat itu Manos pun cerita semuanya dan bahkan Manos juga menceritakan bagaimana perjuangannya untuk bisa mencapai di titik ini. Saat itu Dr. Mehta tidak yakin dengan Manos, akan tetapi para petinggi lainnya tidak setuju dengan keputusan Dr. Mehta. Karena menurut mereka bahwa Manos ini adalah orang yang baik juga jujur. Wawancara pun selesai. Saat itu Manos sudah pasrah dengan keadaan yang penting, ia sudah berjuang dan berkata jujur. Apapun hasilnya nanti gimana Allah aja lah. Saat berjalan keluar, Manos membuka sebuah kertas yang diberikan Selada. Kertas itu bertuliskan, aku gak peduli kamu jadi polisi atau kamu jadi tukang giling. Aku akan tetap bersamamu karena aku sayang mencintaimu apa adanya dan aku siap menikah denganmu. Hal tersebut tentu saja membuat Manos salting dong. Singkat cerita 1 bulan kemudian, inilah saat-saat yang menegangkan dalam hidup Manos, yaitu hasil kelulusan tes wawancara. Saat itu Manos menyuruh Selada untuk mencarikan namanya karena ia takut dan yakin pasti dirinya ini akan ditolak. Selada kemudian mencari nama Manos list peserta. Hingga pada akhirnya Manos pun akhirnya dinyatakan lulus dan kini ia resmi menjadi seorang perwira polisi. Tak berselang lama para sahabatnya datang untuk merayakan keberhasilan Manos. Terlihat Gauri Tutul dan juga Pandey sangat bahagia. Kini Pandey pun memutuskan untuk memulai karirnya sebagai seorang pembawa berita. Sementara itu Manos pun langsung menelpon keluarganya. Mendengar hal tersebut membuat keluarganya menangis bahagia. 1 tahun kemudian Manos yang sudah diangkat menjadi seorang perwira polisi
kembali ke kampungnya dan mendatangi Dusan. Saat itu Dusan masih belum sadar kalau itu adalah Manoj. Hingga pada akhirnya Dusan pun sadar bahwa itu adalah Manoj. Manoj langsung bersujud dan meminta restu kepada Dusan. Ia tak menyangka jika kini Manoj telah menjadi seorang perwira polisi sekaligus menjadi atasan Dusan. Film diakhiri dengan dilangsungkannya sebuah acara pernikahan Manoj dan juga Srada. Dan mereka pun hidup bahagia. Dan film pun selesai. Kejujuran adalah kunci dari setiap kebaikan. Sebagaimana dusta adalah kunci dari setiap keburukan. Terkadang kejujuran bisa menyakiti, tetapi percayalah, masalah apapun akan cepat terselesaikan jika kamu berlaku jujur, dan orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal. Kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Bahkan hati akan selalu damai jika diisi dengan sebuah kejujuran. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.